Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup seorang perempuan berkulit hitam yang bernama Ummu Mihjan. Adapun profesi atau pengabdian yang dilakukan oleh Ummu Mihjan adalah beliau senantiasa berusaha untuk menjaga kebersihan masjid. Setiap hari beliau selalu membersihkan, menyapu dan membuang setiap sampah yang ada di Masjid Nabawi. Pengabdian yang sungguh luar biasa, karena bagi umat Islam masjid adalah tempat yang sangat vital, tempat yang sangat berarti, dan tempat yang sangat penting. Selain tempat sebagai solat berjamaah, masjid juga sebagai madrasah, juga sebagai sekolah, juga sebagai universitas. Maka kita melihat dalam sejarah Islam begitu banyak ulama-ulama, cendekiawan-cendekiawan yang lahir dari masjid. Mereka belajar dari para masyayikh, para guru di masjid, sehingga mereka lahir menjadi para ulama. Dari masjid juga kita bisa melihat lahirnya para pahlawan-pahlawan Islam. Tidak ada pahlawan-pahlawan Islam yang hatinya tidak terpaut dengan masjid. Tidak ada pahlawan-pahlawan yang mereka tidak dekat dan tidak sholat berjamaah di masjid. Maka pengabdian luar biasa yang dilakukan oleh Ummu Mihjan. Maka tidak heran, meskipun hanya berprofesi sebagai pembersih masjid, Ummu Mihjan tidak pernah merasa rendah diri, tidak gengsi dengan profesi yang dilakukannya. Bahkan yang lebih hebatnya lagi, Ummu Mihjan berharap dengan membersihkan masjid beliau bisa meraih surga Allah. Maka Ummu Mihjan pun terus mengabdi, dan beliau membersihkan masjid sampai akhir hayatnya, sampai meninggal dunia. Yang kalau kita baca dalam Sahih Muslim, Ummu Mihjan ini ternyata meninggal dunia di malam hari. Ketika Ummu Mihjan meninggal dunia di malam hari, sahabat ingin membawa agar jenazah Ummu Mihjan disolatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena keburu malam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidur, dan para sahabat pun segan, tidak berani mengganggu istirahat Nabi. Maka para sahabat sajalah yang menyolatkan dan yang menguburkan Ummu Mihjan. Keesokan harinya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh, Nabi tidak lagi melihat Ummu Mihjan yang biasanya setiap hari pasti membersihkan masjid, pasti ada di masjid. Maka selesai sholat, Nabi bertanya kepada para sahabat, "Mana Ummu Mihjan?" Maka dijawablah oleh para sahabat, "Ummu Mihjan tadi malam sudah meninggal dunia, dan ketika kami ingin agar engkau yang menyolatkan wahai Rasul, engkau kami dapati sudah istirahat. Kami tidak berani mengganggu istirahat engkau, maka kami solatkan dan kami yang menguburkan." Nabi langsung berkata kepada para sahabat, "Tunjukkan kepada saya di mana kalian kuburkan Ummu Mihjan." Maka diantarkanlah Nabi oleh para sahabat ke kuburan Ummu Mihjan. Sesampainya di kuburan Ummu Mihjan, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, melaksanakan salat jenazah dengan 4 kali takbir. Selesai salat, Nabi berkata kepada para sahabat, "Inna hadhil qubura mamlu'atun zulma, wa inna Allaha azza wa jalla yunawir ala ahliha bisolati alaihim." Sesungguhnya kuburan ini begitu gelap bagi para penghuninya, kata Nabi. Kemudian Allah terangi para penghuni kubur tadi berkat solat yang saya laksanakan. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah solat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, di antara realita yang kita temui dalam kehidupan kita sekarang, ketika ada orang-orang terkenal, ketika ada para pejabat, ketika ada para tokoh yang meninggal dunia, kita akan lihat orang akan berduyun-duyun, orang akan begitu ramai bertakziah, berbelasungkawa dan mengiringi jenazahnya. Bahkan kalau tidak sempat datang ke tempat orang yang meninggal, biasanya akan dikirimkan karangan bunga. Dan itu sangat berbeda jika yang meninggal dunia adalah orang biasa. Jika yang meninggal dunia adalah orang miskin, barangkali yang hadir ikut menyolatkan jenazah, yang hadir mengiringi jenazah bisa dihitung dengan jari.
Terkadang di sini yang membuat kita sedih. Bahkan sampai ke peristiwa kematian pun bagi sebahagian orang dijadikan komoditas politik, dipolitisasi. Orang-orang yang terpandang, orang-orang yang mereka bisa mengambil manfaat dari kematiannya, mereka datang. Tapi orang-orang biasa yang kematian mereka barangkali tidak ada apa-apanya bagi mereka, sebahagian orang enggan datang. Ada anekdot yang sangat menarik. Ada seorang hakim yang sangat terkenal, punya asisten rumah tangga yang sudah cukup lama mengabdi kepada sang hakim. Kemudian asisten rumah tangga ini meninggal dunia. Ketika asisten rumah tangga ini meninggal dunia, berduyun-duyun para pejabat, para tokoh, para pedagang datang menyatakan ungkapan belasungkawa kepada sang hakim. Tapi yang unik adalah ketika sang hakim yang meninggal dunia, orang yang datang ketika asisten rumah tangganya meninggal, tak seorang pun di antara mereka yang datang. Setelah dicari-cari, ternyata orang-orang itu pergi datang ke rumah hakim yang baru saja dilantik. Mereka datang mengucapkan selamat atas jabatan baru yang diemban oleh hakim yang baru. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, agama kita mengajarkan kepada kita, mencintai adalah bahagian dari ibadah. Maka kita harus pintar-pintar menempatkan cinta kita. Ketika kita mencintai seseorang, maka kecintaan kita kepada seseorang haruslah karena dia taat, haruslah karena amal soleh yang dilakukannya. Jangan sampai kecintaan kita seseorang hanya karena kekayaannya, hanya karena jabatan yang dimilikinya. Coba kita lihat dalam hadis yang kita sebutkan tadi, seorang pembersih masjid, seorang tukang sapu, kedudukan dan statusnya begitu tinggi di mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi rela datang ke kuburannya untuk menyolatkannya. Kenapa statusnya begitu tinggi di mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukan karena dia punya harta, bukan karena dia punya jabatan, tapi karena amal solehnya, karena kontribusinya terhadap agama. Maka kita harus selalu yakin bahwa kemuliaan seseorang di mata Allah dilihat dari hatinya, bukan dilihat dari luarnya. Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum. Yang Allah lihat bukan tampilan luar kalian, bukan fisik kalian, walakinnahu yanzur ila qulubikum. Tetapi yang dilihat oleh Allah dari seseorang adalah hatinya. Maka tidak menutup kemungkinan seorang kakek yang sudah tua, yang melaksanakan sholat berjamaah ke masjid, dan ketika berangkat ke masjid harus bertopang kepada tongkat, jauh lebih mulia di sisi Allah dari para jutawan, daripada crazy rich, daripada sultan yang ketika azan berkumandang mereka tidak beranjak dari kursi empuknya, lebih mulia daripada manajer-manajer, direktur-direktur yang ketika azan berkumandang mereka tidak keluar dari ruang ber-AC-nya. Seorang kakek tua yang sholat subuh berangkat ke masjid dengan bertopang kepada tongkat layak disebut sebagai seorang kesatria yang kuat. Bahkan dia lebih kuat daripada pemuda yang ketika di gyms kuat mengangkat beban puluhan dan ratusan kilo, tapi ketika azan subuh berkumandang mereka tidak kuat mengangkat selimut yang menyelimuti tubuhnya. Maka agama kita selalu mengajarkan kepada kita bahwa kemuliaan seseorang terlihat dari ketaatan dan amal solehnya. Jika demikian, maka jika kemuliaan seseorang dilihat daripada ketaatannya, maka belum tentu seorang menteri lebih mulia daripada seorang petani. Belum tentu juga seorang artis yang cantik dan kaya raya lebih mulia daripada seorang nenek-nenek yang ketika lututnya menyentuh sajadah dia berdoa kepada Allah, ya Allah anugerahkanlah kepada saya husnul khotimah. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, maka agama kita mengajarkan kepada kita penilaian kita terhadap seseorang haruslah berdasarkan ketaatan, berdasarkan kesolehan, dan berdasarkan kontribusinya kepada agama. Maka seorang kaya raya yang taat jauh lebih dicintai oleh Allah daripada seorang miskin yang bermaksiat. Sebaliknya,
seorang miskin yang taat jauh lebih dicintai oleh Allah daripada orang kaya raya yang bermaksiat. Seorang pejabat yang taat jauh lebih dicintai oleh Allah daripada rakyat yang bermaksiat. Rakyat yang taat jauh lebih dicintai oleh Allah daripada pejabat yang bermaksiat. Coba kita lihat dalam sejarah Islam. Nabi SAW ketika Suhaib Ar-Rumi datang ke Madinah, Nabi berkata kepada Suhaib, "Rabihat tijaratu Abu Yahya." Sungguh beruntung perniagaan yang dilakukan oleh Abi Yahya. Kenapa Nabi katakan itu kepada Suhaib? Karena Suhaib rela meninggalkan hartanya demi kepentingan agama Allah. Ketika dikejar oleh orang-orang Quraisy, Suhaib serahkan harta mereka dengan syarat Suhaib dibiarkan pergi ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi dan para sahabat. Kita lihat lagi Bilal bin Rabah. Allah tinggikan derajat Bilal, dan Bilal menjadi orang pertama yang mengumandangkan azan. Kenapa demikian? Karena kontribusi Bilal yang luar biasa kepada agama. Ketika Bilal dipaksa untuk murtad, beliau disiksa di padang pasir, dijemur di tengah matahari yang hangat, dihimpit dengan batu yang besar. Bilal tetap mengatakan, "Ahad, Ahad, Tuhan saya Allah yang Maha Esa. Tuhan saya Allah yang Maha Esa." Allah angkat derajat Bilal. Bilal menjadi orang pertama yang mengumandangkan azan. Kita coba lihat lagi Salman Al-Farisi. Ketika Salman datang, Nabi berkata kepada para sahabat, "Salman minna ahlul bait." Salman adalah termasuk keluarga kami. Coba kita bayangkan, Salman yang datang dari Persia. Apa kata Nabi? Salman adalah bahagian dari keluarga kami. Kenapa Nabi sampai mengatakan kata-kata tersebut? Karena ternyata Salman melakukan perjalanan yang jauh. Beliau berkeliling dunia untuk menemukan agama yang benar. Ketika bertemu dengan agama yang benar, agama Islam, Salman pun masuk Islam. Maka Nabi mengatakan, "Salman minna ahlul bait." Salman adalah dari keluarga kami. Sebagai kesimpulan, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan kita, jangan pernah kita memandang sebelah mata. Jangan pernah kita meremehkan orang-orang yang miskin. Jangan pernah kita remehkan orang-orang yang lemah dan orang-orang yang papa. Sungguh, sedekah yang kita berikan kepada orang miskin jauh lebih dicintai oleh Allah daripada hadiah yang kita berikan kepada orang yang kaya raya. Sungguh kunjungan kita kepada orang miskin yang sakit tanpa membawa apa-apa jauh lebih dicintai oleh Allah daripada kunjungan kita kepada orang kaya raya yang sedang sakit dengan membawa berbagai macam oleh-oleh dan buah tangan. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.